terbuka supaya mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tengah-tengahnya kena bom atau kemana? Iya. Saya kira kena bom. Saudara pernah dengar? Pernah. Ya. Mene tinggal Varasin. Pernah dengar? Pernah. Coba angkat tangan. Siapa? Apa artinya? Pernah dengar tapi belum tahu artinya apa? Ya. Enggak apa-apa. Apa ada? Apa yang pernah dengar apa artinya? Mene tegel Varasin. Enggak. Ya, tepuk tangan. Bangsa ini masih belum tahu, tapi bangsa ini tahu. Dari sini ada yang tahu? Yang lebih jelas itu? Saya tahu tentang itu. Oke, enggak apa-apa. Ini enggak penting. Oh, oke, sekarang. Ya, saya mencari uang, mau kasih uang, tapi uangnya kok nggak ada. Lain kali, ya saya akan membawa uang ya. Kalau setelah jawabnya benar, saya akan Raja Belshazzar. Dia mengumpul banyak orang yang jabatan-jabatan yang bagus, sampai 1.000 orang, ada pesta. Minumlah. Ya, tapi cara dia minumnya itu ya secara bukan yang secara orang yang Kristen, tetapi secara orang kafir. Jadi membawa alat-alat yang baik Allah dia pakai juga supaya konsentrasi atau merayakan pesta itu. Tetapi sambil merayakan pesta itu mendadak tangannya muncul di dinding itu. Tulisannya Mene tegel Varasin. Kaget rajanya. Ini apa artinya? Ini bahasa Arab. Karena mereka belum mengerti bahasa Arab. Jadi mencari itu apa artinya? Mereka kaget. Setelah itu panggillah Daniel. Apakah dia tahu? Jadi terjemah seperti mene itu adalah number itu adalah count gitu, ya. Terus ya tegel itu adalah weight itu maksudnya seperti neraca yang timbang bukan yang tubuhnya, tetapi dia berbuat yang baik atau enggak, ya. Terus Varasin itu adalah dimensi. Jadi setelah ini yang artinya papa atau raja ini sesuatu kurang, perubahannya kurang. Setelah itu hari itu dia rajanya mati. Jadi ya itu kenapa saya pada mulanya saya bicara semua bukan mene itu adalah seperti Yesus, maksudnya sebelum Yesus Kristus memikul salib, dia juga pernah bicara mene itu adalah
Mina, saudara pernah dengar mina? Apa itu artinya mina? Kalau daerah di sini tahu tetapi nggak bisa bicara, ya. Mene atau mina pernah dengar, saudara? Karena nggak ada uang jadi nggak ada yang ini. Jadi 10 orang seorang bangsawan pergi, ya, pergi itu adalah jadi Yesus Kristus maksudnya yang bisa lihat dia pergi untuk Yesus datang kedua kali. Kita adalah memberi satu semua mina semua satu mina. Tapi 3 kategori muncul, satu mina menjadi 10, satu mina menjadi 5, satu mina menjadi 1. Dia taruh sarung tangan, dia kumpul di maksudnya taruh di tersembunyi gitu. Ya. Jadi itulah Yesus Kristus telah kembali akan mene atau mina itu adalah akan timbang saudara dan saya. Apakah berbuat baik atau enggak? Karena satu mina menjadi 1 itu adalah dia bilang majikan itu, bangsawan itu orangnya keras, orangnya sangat tidak benar, dia pikiran salah paham itu, saudara. Jadi saudara kalau percaya kepada Tuhan, ya maksudnya saudara bagaimana setia atau bagaimana untuk mencari firman Tuhan atau membaca Alkitab ini supaya harus tahu benar-benar apa kehendak Tuhan ini. Kalau tidak, Tuhan akan timbang menghakimi. Seperti ya jangan cari alasan karena saya sibuk, karena saya sesuatu tidak bisa alasan seperti apa, akhirnya saya tidak ada perubahan yang baik. Oleh karena itu masuk neraka. Ya ini nggak penting saudara, ya penting maksudnya semuanya apa yang semua saudara perbuat akan timbangkan. Itu namanya mene tegel ufrasis. Seperti itu juga, seperti tadi yang saya bilang perumpamaan bangsawan sudah sebelum pergi membagi satu mina artinya mene saudara. Ya oleh karena itu hitung sendiri apakah saya hidup sehari-hari berbuat yang baik atau enggak. Ya. Jadi hari ini adalah tema adalah penganiayaan hebat dengan sukacita yang besar. Temanya sangat aneh. Kok penganiayaan kok bagaimana bisa sukacita? Saudara contohnya, apakah saudara sedang menderita alasannya ekonomi, atau alasannya kesepian, alasannya sesuatu, ada terbatas manusia. Wah ini saya nggak bisa. Tetapi saudara, itu namanya kalau seperti kayak begini, apakah bisa saudara sukacita? Kita coba belajar. Pada mula gerejanya bagaimana penganiayaan hebat dengan sukacita besar. Bagaimana kita juga ikut seperti itu? Sampai di sini amin saudara? Amin. Nah, kisah para rasul pasal 8 ayat mulai 1 sampai 4 ya. Saya baca atau saudara baca coba. Kenapa ini mati hidup? Laptopnya atau orangnya? Oh kabelnya. Enggak apa-apa. Ya coba kalau bisa 1, 2, 3. Saulus setuju. Sebentar. Oh suaranya nggak jelas. Tadi udah makan belum? Udah makan? Belum makan. Coba 1, 2, 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada itu cuma di Yerusalem. Mereka Yudea dan Samaria. Sebentar. Ya, artinya saudara, Saulus dia setuju Stefanus mati.
Ya, tetapi penganiayaannya yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem, tetapi mereka semua kecuali rasul-rasul. Seperti maksudnya tersebarnya orang siapa? Orang biasa. Seperti saudara saya, orang biasa, bukan rasul-rasul. Orang biasa, jemaat biasa tersebar sampai Yudea dan Samaria. Saudara ingat Yudea dan Samaria, ya, ayat 2. 1, 2, 3. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Jadi orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus, mereka apa itu? Menangis. Menangis. Ya. Ayat 3, 1, 2, 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan dia masuk rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, waktu itu asal saja percaya kepada Tuhan membawa ke penjara. Penjara itu masih lumayan, ya. Ada yang membawa makanan binatang juga, ya. Ada yang membawa penjara supaya apa? Supaya bahasa Inggris itu destroy. Destroy itu maksudnya, saudara, bukan hanya membawa penjara, supaya orang Kristen supaya hancur, gereja mau hancur. Itu namanya destroy. Membinasakan itu adalah pokoknya yang percaya Yesus Kristus itu mau hancurkan semua. Coba kira-kira bayang, suasana sangat ngeri, ya. Tetapi saudara, kok bisa sukacita? Nah, saya dan saudara harus belajar kenapa mereka bisa sukacita, ya. Ayat 4, 1, 2, 3. Mereka yang tersebar itu menjalankan seluruh negeri itu sambil memberitakan. Nah, mereka ya sambil tersebar, asal saja mereka tersebar, bukan. Mereka yang tadi saudara baca apa artinya? Mereka memberitakan Injil. Jadi dalam hati mereka apa? Kok bisa? Bukanlah saya tersebar setelah hukum mati Stefanus, kok bisa mereka memberitakan Injil? Coba bagaimana kita juga belajar dari mereka. Nah, latar belakang ini coba. Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat. Ya, coba setelah itu kemarin saudara saya berkhotbah tentang apa? Abraham, Musa, Surat. Ada yang katakan kemarin apa yang belajar dari Abraham, Musa, Surat? Kemarin minggu lalu saya pernah bicara. Ini apa artinya? Pasal 7, Kisah Para Rasul pasal 7 mulai pertama sampai panjang sekali Stefanus khotbah. Tentang apa? Tentang Abraham, Musa, Surat. Satu katakan, saudara masih ingat? Oh? Ya, penting saudara, Abraham bagi orang Yahudi penting sekali, Abraham dan Musa dan hukum Taurat dan Sunnah. Tetapi Stefanus apa yang khotbah intinya itu juga penting. Itu juga penting, tetapi Yesus Kristus adalah juru selamat. Intinya seperti itu, saudara. Masih ingat saudara? Oh, kenapa ini masih belum? Ini berapa ini? Oh, ini seperti gelap sekali. Dan kena bomnya lagi atau bagaimana? Ya, coba hati mereka sangat tertusuk. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Itu yang kita sedang melihat latar belakangnya, saudara. Ya, dan maka berteriak-teriak mereka dan sambil menutup telinga serentak
menyerbu dia. Ya, ini lagi bicara yang latar belakang kemarin yang bicara yang belajar saudara. Satu lagi, sedangkan saham mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, Tuhan Yesus terimalah rohku. Sambil berlutut ia bersuruh dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggalkan dia. Setelah itu Stefanus sudah mati. Ya, itu suasana latar belakangnya. Coba hari ini belajarnya, penganiayaan yang hebat tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Coba konsentrasi kepada saya. Waktu mereka tersebar, mereka bahasanya bisa orang bahasa Yunani dan bahasa Yahudi juga. Ya, jadi mereka bukan asal pergi kemana, tetapi mereka bisa bahasa multi. Jadi bahasa multi itu maksudnya apa? Jadi siapa aja ketemu dia bisa memberitakan Injil. Apakah saudara bahasa yang lain bisa? Bahasa Inggris bisa. Untuk orang bule datang atau saudara ketemu orang bule, apakah saudara bisa memberitakan Injil kepada orang bule? Atau bukan memberitakan Injil, atau memberi nomor HP-nya kepada dia? Yakin saudara berani bahasa Inggris bisa gitu? So, yakin bisa nggak? Tapi bahasa I love you, I miss you itu nggak bisa memberitakan Injil. Saudara-saudara, bahasa bukan hanya bahasa Indonesia, tapi bahasa Korea atau bahasa Inggris, apa yang bisa sebenarnya? Satu lagi, saudara. Jadi, ya mengambil keputusannya, Tuhan, selain kali kata kalau saya ketemu orang Korea atau orang yang asing atau orang siapapun juga ketemu, saya akan memberitakan Injil karena saya belajar dari kanan untuk itu. Tuhan memberkati siapa yang lainnya? Nah. Jadi maksudnya saudara, bukan hanya bahasa Indonesia penting juga. Ya, seperti yang memberitakan Injil orang Indonesia juga cukup. Tetapi sewaktu-waktu siapa tahu Tuhan pakai saya untuk khusus orang asing. Orang asing itu adalah jelas itu orang Korea juga ya, orang siapapun juga, orang Amerika juga boleh, orang Eropa juga. Ketemu siapa takut sekali. Jadi nggak bisa bahasa Inggris, jadi nggak bisa, harus sudah mulai sekarang harus belajar bahasa Inggris. Saya contohnya saudara, orang Filipina 10 juta orangnya, mereka bahasa Inggris bisa, pendidikannya cukup bagus, tapi mereka semua pembantu di Saudi Arabia, Irak saudara. Mereka semua kerja sambil pembantu, tapi dia mengajar kepada anak-anak kecil, Yesus saya padamu, Alkitab. Mereka mengajar anak-anak yang orang Saudi Arabia. Karena mereka dari Filipina, ya mereka setelah wisuda paling gajinya ya maksudnya 5 juta 10 juta. Tapi kalau mereka kerja di Saudi Arabia sebagai pembantu juga, gajinya 50 juta 60 juta. Jadi dia mencari uang, tetapi dia sebagai, walaupun saya seperti pembantu, tetapi dia sebagai missionary untuk kedua generasi dia mengajar tentang Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya harus bisa. Saudara, kalau Korea, Jepang, Hong Kong, mereka semuanya banyak orang perlu kerja. Banyak orang perlu kerja di situ. Kalau di sini, kalau wisuda ya wisuda di sini ya paling gajinya 5 juta, 6 juta, 7 juta seperti itu, saudara.
UMR-nya di sini ya 2,5 juta, belum sampai 3 juta. Itu juga nggak dapat. Tapi kalau Korea ya 40 juta gajinya. Siapa mau pakai? Bahasa Inggris harus bisa. Bukan hanya bahasa Inggris bisa, tetapi mereka sambil kerja. Daerah di situ teman-teman saudara banyak sekali saudara orang kerja. Justru itu saudara memberitakan Injil kepada orang-orang temannya di Indonesia, di Korea. Siapa tahu? Tuhan kapan pakai saya? Belum tahu. Ya, bagaimana bisa seperti IT, seperti saudara bekerja di mana Korea itu banyak sekali. Jadi maksudnya perjanjian baru, ya perjanjian maksudnya gereja pertama mereka bisa bahasa dua bahasa Yunani, bahasa Yahudi juga bisa. Oleh karena itu ketemu sambil tersebar, ketemu siapa orang Yahudi dia memberitakan Injil orang Yahudi, orang Yunani dia memberitakan orang Yunani. Siapa aja jadi gampang sekali memberitakan Injil. Karena kenapa? Mereka bilang apa itu? Penuh dengan Roh Kudus. Saudara kemarin saya bicara, saudara pernah menerima Roh Kudus sebelum? Enggak jelas sudah. Kemarin saya bicara apa? Saudara sudah terima Roh Kudus, amin? Amin. Jelas atau enggak? Amin. Harus, maksudnya saudara menurut Alkitab, barang siapa mengaku Yesus adalah Kristus, dia mati dan bangkit kalau percaya mengaku, itu adalah bukan keinginan di dalam hati saudara. Ini adalah Roh Kudus yang mengaku seperti itu, saudara. Oleh karena itu saudara semua menerima Roh Kudus. Amin, saudara? Amin. Jangan salah paham. Saudara sudah menerima Roh Kudus, tapi penuh dengan Roh Kudus itu ceritanya lain kali. Penuh dengan Roh Kudus. Nah, seperti apa saudara? Penuh. Apakah saudara setiap hari mencari waktu saat tutup atau enggak? Coba angkat tangan. Saya setiap hari mencari waktu untuk saat tutup. Bukan asal ibadah di gereja di sini atau di sini, tapi benar-benar di dalam 10 menit, 20 menit saya membaca firman Tuhan. Di situ ada komunikasi dengan Tuhan sama saudara. Saudara pernah itu namanya QT? Saudara pernah dengar ya QT? Enggak pernah? Waduh, ini Gusti ini masalah ini. Jadi begini ya, saudara kalau belum pernah, coba yang satu kamar itu berapa orang? 6 orang. Ayo, sebelum pergi pertama apain? Mandi dulu, ya kan? Setelah mandi, doa pakai baju. Ya, pakai baju oke, nggak apa-apa. Ya, pakai baju nggak apa-apa. Ya, masa baju nggak pakai? Ya, setelah kumpul 6 orang, pegang tangan dulu, berdoa, membaca satu orang ini. Hari ini dia, Sumiati, kamu membaca Alkitab pasal 23 apa aja apa. Terus dia sebagai MC juga dia ikut ibadah, ya. Setelah itu dia berdoa, ada 4 macam, ya. Caranya saudara coba lihat saya. Namanya QT, itu adalah selalu 4 macam ibadah. Yang pertama observasi, ini ayatnya artinya apa? Observasi, terus penelitian, ini adalah tujuannya apa? Penelitiannya, terus kesannya apa dan aplikasinya apa. Jadi 1, 2, 3, 4 macam disaling, maksudnya saling membantu, saling berbicara di 6 orang. Misalnya Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 10, siapa yang terbesar di surga? Misalnya kita baca satu orang, dia yang membawa. Di sini ada temanya hari ini, bagaimana terbesar di surga. Bagaimana pendapatnya? Samping siapa? Bagaimana pendapatnya dia? Jadi saling berbicara 4 orang tentang seperti observasi ini ayatnya seperti apa.
Terus keduanya, jadi penelitian itu seperti, ya memang ya, kalau orang terbesar itu seperti anak kecil. Anak kecil itu adalah bukan yang itu punya kecil, tetapi orang-orang yang belum mampu, orang yang kena miskin, orang-orang susah hidup, itu namanya orang kecil. Ya. Dan bagaimana orang kecil itu adalah kesannya gimana? Oh, lain kali saya akan melihat orang kecil, saya akan perhatian. Seperti itu, saudara, 6 orang, kira-kira 10 menit, 15 menit, setelah itu pergi coba. Berdoa sekalian 6 orang. Itu namanya QT. Kalau saudara setiap hari, kalau tidak komunikasi antara Tuhan sama saudara, bagaimana bisa hidup selanjutnya? Jadi usia begini juga masih saya jam 4 jalan saya bangun. Mandi dulu setengah 5 sampai jam 5 saya QT dulu, menurunkan saya sendiri. Terus mulai jam 5 sampai jam 6 saya ikut doa pagi. Tahun-tahun mulai anak kecil sampai sekarang. Ini adalah semacam untuk komunikasi Tuhan sama. Kalau tidak komunikasi, bagaimana saudara bisa penuh dengan Roh Kudusnya? Itu namanya seperti kalau tidak berkomunikasi, berarti saudara masih belum mengerti untuk kehendak Tuhan. Setiap hari asal belajar, tetapi ya apa artinya asal belajar tapi tidak ada berkomunikasi dengan Tuhan sama saudara? Ya, penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya saudara? Nah, itu caranya bagaimana bisa taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya untuk saudara berkomunikasi kepada Tuhan sama saudara? Itu adalah penuh dengan Roh Kudus. Proses tengah-tengah saudara, kalau ini nggak bakalan saudara menerima penuh dengan Roh Kudus. Terus di situ sudah ada jalan tol. Nah, saudara kalau cari Turki atau di mana, semua jalan tolnya semua ke arahnya Roma. Ya. Jadi arahnya Roma itu, jadi semua jalannya semua bisa, itu tujuannya jalan tol itu supaya bukan untuk memberitakan Injil sebenarnya, mereka untuk supaya perang, supaya menangnya cepat, mereka supaya membawa senjata baru, mereka bikin jalan tol. Tapi ini adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, walaupun jalan tol, mereka sambil tersebar melalui jalan tol, mereka memberitakan Injil begitu cepat. Paham saya? Pahamnya cuma 3 orang. Ya, jadi waktu itu kalau begitu 2000 tahun lalu jalan tol, sekarang di mana? Jalan tolnya sudah ada belum? Hah? Ayo. Ini sangat penting. Sekarang 2000 tahun lalu jalan tol, sekarang jalan tolnya bukan maksudnya jalan tol rohani itu adalah smartphone. Seperti terus menerus. Jadi nggak ada artinya jalan tol. Sekarang jalan tol itu adalah smartphone. Jadi smartphone ini kalau saudara setelah pegang ini langsung sampai 4M, 5M orangnya percaya juga. Kalau tersebar sampai 4M, 5M orangnya saudara. Nah, sekarang HP atau media siapa yang kuasai itu adalah iblis. Ya. Jadi kalau saudara lihat malam-malam, coba saudara membuka HP atau YouTube, semua apa yang saudara lihat itu adalah kuasai oleh iblis. Supaya apa? Supaya saudara matanya konsentrasi kepada dia, supaya jangan komunikasi kepada Tuhan semua saudara. Itu adalah tengah-tengah, itu adalah media, itu adalah YouTube. Susul itu saudara makin lihat YouTube, makin terputus hubungan Tuhan sama saudara. Oleh karena itu, siapa membawa senjata perlengkap atau senjata di dalam media, supaya di dalam media siapa membawa firman Tuhan, supaya mereka bisa memberitakan Injil. Bahasa saya paham kan? Aduh, ini pusing ini. Belum paham? Ya, ulang lagi, pelan-pelan ya. 2000 tahun lalu jalan tol itu adalah salah satu cara untuk memberitakan Injil begitu cepat. Ya,
Oleh karena itu ya orang Yahudi, orang Yunani waktu mereka tersebar, jalan tol sangat efek untuk memberitakan Injil begitu cepat. 2000 tahun lalu ada jalan tol, sekarang jalan tolnya nggak ada. Maksudnya jalan tol itu adalah seperti smartphone. Ya. Jadi maksudnya ini kalau waktu 2000 tahun lalu ada Roma, tapi sekarang itu adalah Romanya nggak ada. Roma, selain Roma itu adalah iblisnya sedang pegang itu HP-nya atau di YouTube-nya. Nah, YouTube di situ sedang pegang oleh maksudnya pegang oleh iblisnya. Kita seperti saudara harus membawa firman Tuhan di dalam media supaya hancurkan iblis, supaya membangun kerajaan Allah di dalam media. Paham saya? Kenapa saudara belajar di sini? Untuk itu sebenarnya. Setelah belajar di sini ya kerja juga ya, maksudnya saudara di bisnis juga ya, tempat kerja di mana saja. Saudara membawa di dalam media, siapa yang bisa kemenangannya di dalam media? Oleh karena itu bukan saya sangat berharga Kanaan ini, karena penting sekali untuk masa depan untuk Indonesia, saudara. Kenapa saya bilang seperti itu? Indonesia usia 15 tahun ke bawahnya 85 juta. Percaya Tuhan 1% juga nggak sampai. Siapa membawa firman Tuhan untuk masa depan, bagaimana bisa memberitakan Injil kepada orang muda yang usia 15 tahun? Bahasa-bahasanya juga seperti saya nggak bisa. Saudara masih bisa bahasa-bahasa young generation usia 15 tahun. Saudara menjadi guru, sebagai menjadi yang manajernya. Ya pokoknya usia 15 tahun makin lama makin dewasa. Siapa yang membawa firman Tuhan kepada mereka? Termasuk di dalam media, termasuk di dalam YouTube, saudara. Coba aja YouTube saudara lihat, di situ ada yang memberitakan firman Tuhan atau berapa persen, saudara. Saudara membawa firman Tuhan ke dalam YouTube, bagaimana bisa merubah dunia ini, saudara? Oleh karena itu saudara sampai malam sedang mendengar firman Tuhan. Bukan maksudnya di tempatnya lokasi di tempat tertentukan, bukan. Di mana saja saudara berdiri, itu adalah bagaimana di situ, di dalam YouTube, di dalam di mana saja membangun kerajaan Allah. Bagaimana bisa pengetahuannya saudara? Bagaimana tahu tentang kebenarannya saudara? Kalau tidak mengerti, bagaimana bisa memberitakan Injil seperti ini? Penuh dengan Roh Kudus, iya. Bahasa multiple juga, iya. Setelah itu, saudara cukup mengerti bahasa orang-orang yang muda supaya berkomunikasi kepada orang-orang yang sedang muda, saudara. Orang itu memberitakan Injil. Itu 2000 tahun lalu yang saya menceritakan. Kenapa penganiayaan hebat tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria? Bukan asal tersebar, tetapi mereka betul-betul memberitakan Injil. Nah, Sephora Dandelion, saudara pernah lihat ini? Belum pernah, ya. Ini anginnya sini ya ke sana, anginnya sana ke sana, tergantung anginnya. Orang tersebar bukan tujuannya, di mana saja angin seperti Sephora Dandelion. Ya, coba ini, saudara mungkin berapa tahun lalu, 3 tahun di dalam pandemik pernah atau nggak pernah virus atau pandemik, saudara. Kalau virusnya masuk di dalam tubuh kita, pasti ada gejala. Ya, jadi itu adalah panas, kemungkinan dingin, batuk, dan tidak bisa tidur juga, dan tidak menikmati makanan. Setuju sampai di sini? Ada yang pernah kena corona? Kemungkinan, saya juga pernah. Ya seperti kayak begini, panas juga, kadang-kadang dingin, malam-malam itu saudara. Terus suka batuk, karena kenapa? Virusnya ada di dalam tubuh saya.
Tapi orang Kristen ada dua macam. Karena kenapa saya bilang gejalanya? Kalau kita tadi saudara sudah menerima Roh Kudus, amin saudara? Amin. Kalau itu Roh Kudusnya ada gejalanya apa? Gejala. Ya misalnya kalau kena corona gejalanya panas, kemungkinan batuk karena gejala virus ini apa? Body di dalam tubuhnya kita kena corona itu gejalanya seperti tandanya seperti itu. Tapi tadi saudara bilang kita sudah menerima Roh Kudus. Tandanya apa? Gejalanya apa? Gejalanya dua macam. Bisa menular, ya, jika ada Yesus Kristus dalam hati. Amin sampai di situ saudara. Amin. Tidak bisa menular karena kenapa? Tidak ada Yesus Kristus. Gejalanya enggak. Cukup lama saya ikut di Kanada, tetapi masih belum ada gejalanya. Berarti saudara, walaupun belajar masih belum ada virus atau Yesus Kristus dalam hati saudara. Oleh karena itu saudara, bagaimana mereka tadi meratapinya dengan sangat. Orang saleh telah kubur mayatnya Stefanus, mereka sangat nangis. Nangis itu adalah bukan asal firman Tuhan tulis di situ orang Stefanus mati, banyak orang saleh jadi menangis, bukan maksudnya. Mereka ikut, saya juga mau mati seperti Stefanus. Itu namanya nangis, karena setelah itu mereka semua sampai mati pun juga tetap memberitakan Injil. Maksudnya mereka menangis itu dalam mengambil keputusannya, saya juga seperti Stefanus. Bahasa Inggris itu something die for, something saya setuju atau dia mengambil keputusannya, saya mau mati untuk Yesus Kristus. Seperti Stefanus. Saudara juga siap mati untuk Yesus Kristus? Itu maksudnya menangis. Ya. Terus tadi saya bilang sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Jadi Filipus pergi. Jadi Filipus itu salah satu yang 7 orang saudara masih ingat ya? Masih ingat nggak? Ya, karena ada di dalam krisis ada pergumulan di dalam gereja Yerusalem sampai 3.000-5.000 menambah jiwa. Setelah itu mereka masalah makanan. Jadi orang janda tetap belum bagi. Mereka akhirnya rasul-rasul mencari firman Tuhan, tetapi 7 orang diakon seperti Stefanus dan Filipus. Salah satu dia, Filipus pergi kota Samaria memberitakan Mesias, Yesus adalah Kristus. Karena saudara ini yang asal satu kata itu sebenarnya itu banyak ada artinya. Kalau kita saudara mengerti yang ini, harus kita, ini yang kotanya kemana? Samaria. Saudara harus mengerti untuk Samaria sejarahnya. Kira-kira 600 tahun lalu Asur makan bangsa Israel. Setelah itu mereka bagaimana caranya bukan hanya makan tetapi sampai hancur untuk rohani juga. Mereka pikirannya ini dengan orang Asur dengan orang Islam menikah aja. Setelah menikah orang ini, jadi ada yang dua macam, menikah dan tidak menikah. Saya sering bicara orang Kristen, perempuan 10 orang menikah, 7 orangnya menikah dengan orang Islam. Karena orang Islam strateginya gimana caranya supaya memberitakan Injil atau seperti mencari jiwa, itu adalah orang mencari orang Kristen karena imannya mereka enggak kuat. Justru itu orang Islam mencari orang Kristen supaya menikah. Saya lihat samping-samping orangnya, banyak orang Kristen menikah dengan orang Islam setelah 1 tahun 2 tahun cerai, kacau. Anaknya 1-2 karena mereka menikah setelah itu dia buang.
Justru itu saudara, jangan menikah dengan agama yang lain. Amin saudara. Nah, setelah itu, jadi 600 tahun mereka selalu, orang Yahudi aslinya bilang ini orang anjing karena mereka darahnya campur. Jadi menikah dengan ini, anaknya semua dari papangnya orang Asu, ibunya orang Israel, turunan semua tinggal di Samaria. Terus itu orang Yahudi bilang orang ini anjing. Jadi mereka nggak mau lewat di situ. Sangat musuhin kepada orang Samaria. Tapi Filipus tadi yang datang kepada Samaria memberitakan Injil. Ini bukan penting sekali, bukan penting untuk yang sejarah atau nenek moyang, itu nggak penting. Sekarang kalau saudara terima Yesus Kristus adalah untuk keselamatan, itu penting sekali. Jadi oleh karena itu mereka semua sukacita, walaupun menderita luar biasa, tetapi mereka sukacita karena Yesus adalah Kristus. Siapa aja percaya kepada Tuhan masuk surga, bagi orang Samaria itu adalah seperti sukacitanya luar biasa. Contohnya di sini melihat tanda-tanda, menerima apa yang diberitakan itu juga penting. Tetapi yang lebih penting adalah Filipus membawa firman Tuhan. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah juru selamat. Setelah itu mereka sangat besar sukacita dalam kota ini. Ya, kerasukan loh jahat juga keluar, orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan. Semua terjadi, itu adalah kota ini sangat sukacita. Saudara, tadi saya bilang penganiayaannya luar biasa hebat, dahsyat, tapi sambil tersebar mereka memberitakan Injil di mana saja kota berdiri. Setelah itu Yesus adalah Kristus memberitakan Injil, kota itu sangat sukacita. Maksud saya paham saudara? Kenapa begitu cepat waktunya? Sudah mau jam 8. Coba saudara membaca 2 Timotius pasal 4 ayat 1, 2, 3. Siap sedialah malaikat tidak dari waktunya, nyatakanlah ada yang salah, kebenaran dan ya, tadi saya bicara pada bulannya, karena kita sudah menerima Roh Kudus. Apa tandanya? Tandanya yang baik, inilah yang tanda baik. Saudara di mana saja berdiri, malam-malam aku sendiri, di mana saja saudara berdiri, dan kontaknya bukan untuk seperti menyenangkan saudara, bukan, memberitakan Injil. Amin saudara. Amin. Malam-malam aku sendiri, coba saudara, malam-malam aku sendiri, 1, 2, 3. Memberitakan Injil. Suaranya ini nggak jelas. Laki-laki, khusus laki-laki, 1, 2, 3. Oh juga 1, 2, 3. Ya, kesimpulannya timnya musik masuk. Penganiayaan hebat, memberitakan Injil, situ sukacita sangat besar. Yesus adalah Kristus. Bukan hanya saudara tempatnya hanya di Samaria. Seperti Samaria banyak sekali saudara. Coba lihat, mulai pagi sampai malam sebelum tidur, berapa orang saya kirim SMS. Apakah saya banyakkan kirim SMS memberitakan Injil, atau hanya menyenangkan sendiri, atau mencari dunia? Kita pelajarannya bagaimana bisa tadi saudara baca memberitakan Injil. Walaupun penganiayaan hebat, walaupun menderita saudara, walaupun tidak kelihatan masa depan apa yang harus dilakukan, tetapi hari ini malam waktu kesepian saudara kirim SMS tentang kebenarannya. Amin saudara. Amin. Coba nyanyi dan bersorak. Yesusku